Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai pada tengah minggu kita. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan atas segala kasih anugerahnya. Amin. Mari untuk kita bersama-sama kita mau puji bagi Tuhan. Langit dan bumi bersoraklah. Amin. Pujilah. Bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keanggungannya mengatasi sejak bumi. Sembah puji di hadapannya. Dari awal, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keanggungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Baik, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mata siapkan hati kita menyembah Tuhan. Mari memuliakan namanya dengan ucapan syukur. Kita yakin percaya pertolongannya selalu baru dalam kehidupan kita. Inilah pujian kita. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah lagi dari awal. Engkaulah perisaiku. Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sebab Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih anugerah-Nya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Nya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Pada saat ini kita percaya bahwa pertolongan Tuhan kita dapat bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita mau percaya lawatannya terjadi di dalam setiap pribadi kita. Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan yang baru. Tuhan memberikan sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita di dalam pemerintahan bangsa dan negara kita, di dalam persekutuan kita. Jadi saya yakin percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, kebesaran dan kemuliaan-Nya selalu nyata. Kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Brian Ronfold yang akan merintis pelayanan di Bali. Kita dukung di dalam doa. Kita juga bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Singapura. Ada Pastor Kerigo, kita mau bawa di dalam doa. Demikian juga untuk rintisan gereja baru yang ada di Timor Leste. Ada Pastor Riu, kita mau bawa di dalam doa. Biarlah kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Dan kalau saudara ada kebutuhan doa, saya mau katakan kepada saudara, mari percaya di dalam iman. Kita telah melihat kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Kebaikannya, rahmatnya, dan anugerahnya selalu baru. Puji nama Tuhan. Kalau itu saudara setuju dengan saya, mari kita mau angkat suara kita. Dimanapun saudara berada, mari kita percaya pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya di dalam Engkau untuk lawatan-Mu, untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan. Tuhan lindungi sertai ya Bapa di dalam kasih anugerah-Mu. Demikian juga untuk gereja kami di perintisan di Bali, Tuhan, ada Pastor Brian Ronfold, Tuhan, dan keluarga, Tuhan tolong dia perlindungan-Mu. Demikian juga gereja kami ada di Singapura, ada Pastor Kerigo, Tuhan, biarlah kasih setia-Mu Tuhan berkarya. Demikian juga di Timor Leste ada Pastor Riu, Tuhan, di dalam Engkau kami percaya tak terbatas kuasa-Mu. Engkau izinkan kami memanggil nama-Mu ya Bapa, Engkau izinkan kami bersukacita di dalam Engkau, izinkan kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan, dan biarlah hadirat-Mu berkarya. Dengan segala keterbatasan kami yakin percaya Engkau mengurapi setiap kami. Dan biarlah Tuhan Engkau melawat setiap doa umat-Mu yang membawa pergumulan pada saat ini. Tiada ya Tuhan terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang begitu besar dan agung dan mulia Tuhan. Dan izinkanlah kami Tuhan memulai ibadah kami dengan hati yang penuh sukacita di dalam Engkau. Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa yang telah kita selalu naikkan, khususnya untuk gereja kita yang di Kalimalang saat ini sudah mulai untuk ibadah.
dengan segala keterbatasan, ada banyak sekali kekurangan-kekurangan, tapi kita tetap bersemangat untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ada beberapa pengumuman pada hari Sabtu nanti, mungkin dari gereja yang ada di Harapan Indah akan membantu kita kembali di dalam renovasi gedung gereja kita. Mereka akan membantu kita di dalam memasang karpet sehingga pada hari Minggu kita dapat menggunakan gedung ini. Dan rencana tanggal 4 Juli kita ada ucapan syukur jam 5 sore di gedung gereja kita, dan tanggal 5 hari Minggu sudah ibadah seperti biasa. Dan saudara tetap setia untuk melihat lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mari kita percaya terus, mari kita bawa di dalam doa untuk pekerjaan Tuhan di Kalimalang. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan biarlah Tuhan terus berperkara di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Saya yakin percaya bahwa kemuliaan Tuhan nyata, belas kasih-Nya nyata, dan kita akan memberi yang terbaik di dalam anugerah-Nya. Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kita, sumber-sumber keuangan kita, dan kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak bisa melihat kiri kanan kita atau melihat isi dompet kita atau rekening kita, tetapi apa yang Tuhan gerakkan hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, doa kita, itulah akan kita berikan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami memberikan persembahan kami. Engkau yang memberkati ya Bapa. Dengan hati yang terbuka kami mau memberi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berada di dalam ibadah tengah minggu kita, suatu sukacita. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang dapat mendorong kita untuk bertumbuh berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini new normal, saya melihat sangat-sangat macet di perjalanan. Saya baru pulang kerja dengan segala aktivitas, tapi tidak mengurangi rasa sukacita untuk tetap melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan serimukaku tidak dapat disuramkan mereka. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang memberi kemenangan bagi kami, Engkau yang memberkati setiap ibadah kami, dan khususnya di dalam penyampaian kebenaran akan firman-Mu. Engkau memperlengkapi, Engkau menambahkan, dan biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara di dalam setiap hati kami. Kami menyembah memuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini saya ambil khotbah mengenai tentang senyum, dan sambil judul tersenyumlah. Dan hal-hal yang menarik bahwa seringkali rasa capek kita, rasa lelah kita seringkali agak susah untuk tersenyum. Dan kita akan belajar akan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita telah melihat tadi bagaimana di dalam Ayub pasal 29 ayat ke-24. Aku tersenyum kepada mereka, kata Ayub. Dia mengungkapkan dan dia bertanya dan mengungkapkan sesuatu jawaban. Dan saya yakin percaya bahwa kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana seorang Ayub ditekan atau dijauhkan di dalam iman percayanya. Kita melihat mungkin dimanapun kita berada di dalam komunitas kita, seringkali kita menemukan orang-orang yang mengalami kesulitan atau putus asa dan kesedihan. Dan saya mau katakan hanya dengan tersenyum, dan itu memberikan suatu kelegaan atau
rasa damai atau membagi rasa sukacita, dan itu meringankan sedikit di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Hanya dengan tersenyum kepada mereka, maka kita akan menjadi lebih terang dan merasa jauh lebih baik. Tuhan menciptakan senyuman agar kita dapat membuat diri kita menjadi sesuatu berbeda, dan bagaimana kita dapat mengekspresikan tentang sukacita. Senyum dapat membantu agar hidup kita terhindar dari suatu penyakit atau cara berpikir tentang negatif. Kita dapat melihat bahwa senyuman dapat membantu kita agar kita hidup sehat, karena jika kita tersenyum, maka ion positif yang mengalir dalam darah kita akan membawa kita terhindar dari penyakit. Berpikir positif terhadap setiap masalah yang kita hadapi akan membawa kita ke dalam hidup yang lebih damai. Jika saya mengalami masalah yang rumit, entah itu masalah karena pekerjaan atau teman atau yang lainnya, atau mungkin yang sering sekali saya alami adalah rasa macet di jalanan, rasa capek, rasa lelah, pergi kerja, pulang kerja. Lalu saya berusaha untuk berpikir positif, karena dengan berpikir positif kita akan menemukan jalan Tuhan dan tidak jatuh di dalam jebakan iblis. Iblis sangat senang untuk kita berantem dengan, mungkin di jalanan ada emosi karena mungkin kita disenggol, dan kita akan melihat apa efek sampingnya dari semuanya itu. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan dari setiap masalah yang kita hadapi. Sesulit apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar yang baik bersama Tuhan. Secapek apapun, selelah, tekanan apapun, saya mau katakan, saat kita bersama dengan Tuhan, mengekspresikan sukacita, ada jalan yang Tuhan berikan. Untuk itu marilah kita selalu tersenyum kepada orang yang telah membuat kita kecewa atau membuat kita tidak merasa nyaman. Tapi kita harus dapat membuang rasa seperti rasa egois yang kita memiliki, karena kita percaya bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang tidak luput dari setiap kesalahan. Kita juga tidak luput dari salah. Tapi cobalah kita tersenyum kepada orang lain yang telah menyakiti kita, yang tidak membuat kedamaian di dalam kehidupan kita, tetapi kita dapat merasakan kedamaian berkat Tuhan juga turun di dalam kehidupan kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bisa merasakan mengenai hal-hal untuk tersenyum. Rahasia yang ajaib dari senyuman adalah kita dapat merendahkan sesuatu suasana yang keruh dan memberikan kedamaian bagi orang lain. Senyum yang berasal dari sukacita, dan sukacita adalah salah satu buah dari roh. Kalau kita membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 mengenai buah-buah roh, dan salah satunya adalah roh sukacita. Dan kita juga melihat adalah suatu senyum, bahwa suatu anugerah Kristus. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-11. Dan salah satu elemen yang ada di dalam kerajaan Allah dan berada dalam persekutuan adalah di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-17. Jadi saya mau katakan kepada saudara, bentuk sukacita ini sulit didefinisikan secara manusia, secara jasmani, karena prosesnya memang berasal dari Tuhan. Sukacita tidak dapat terpengaruh oleh kondisi kehidupan, karena rasa sukacita ini memancar keluar dari dalam. Maka seorang bersukacita akan dapat tersenyum walaupun dalam keadaan tertekan, mengalami gelombang kehidupan seberat apapun. Tapi dengan senyum, dengan sukacita,
kita dapat mengekspresikan. Hal-hal ini amin, saya percaya bahwa banyak sekali orang sangat susah untuk mengekspresikan senyum. Dan sangat-sangat senang sekali untuk mengekspresikan ungkapan-ungkapan atau keluhan apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin salah satu contoh berkata, oh kamu tidak tahu bagaimana dia menyakiti perasaan saya. Mungkin kamu juga tidak merasakan bagaimana dia mempermalukan saya. Atau salah satu contoh, kamu tidak tahu dia meminjam uang saya dan kamu nggak mengerti pada saat ini saya sangat butuh dan saya jengkel kepada dia. Atau di dalam lingkungan kerja, wah bos saya hanya bisanya memerintah, memberikan pekerjaan yang satu belum selesai sudah diberikan lagi pekerjaan yang lain. Atau suasana di kantor, wah itu dia hanya seperti mencari muka saja dan sering memberikan laporan-laporan yang tidak baik, melaporkan sesama karyawan. Itu suatu timbul dan itu berat. Mungkin di dalam hubungan, wah dia tidak menghubungi saya hari ini. Dia tidak komentar status saya. Jangan-jangan dia lagi pergi sama yang lain. Seringkali timbul-timbul tersebut. Dan itu menghilangkan sukacita, menghilangkan senyum, menghilangkan rasa sukacita, rasa senang itu. Dan saya percaya bahwa disitulah kuasa iblis menyatakan diri kepada setiap orang. Ketika orang tersebut sangat sulit untuk melepaskan rasa kepahitan, rasa marah, rasa kecewa. Dari apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, saudara berada di mana? Apakah saudara menjadi seorang pengikut Kristus yang memancarkan kesaksian yang hidup, roh sukacita, roh senyum tersebut, roh membagikan suatu kebahagiaan, rasa senang? Atau saudara memilih berada di dalam keterikatan oleh kuasa iblis, menonjolkan rasa emosi, marah, kekecewaan, keputusasaan, dan hal-hal kebencian yang lain? Itu adalah pilihan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa untuk memberikan suatu gambaran apa yang akan terjadi. Dan kalau saya mau katakan kepada saudara bahwa akar dari kejahatan akan membawa di dalam kehidupan yang fana. Tetapi mengandalkan Tuhan di dalam hidup, bersekutu di dalam Tuhan, bersama di dalam membangun hubungan di dalam Tuhan, saya yakin percaya bahwa memiliki kemenangan yang sangat luar biasa. Tidak sulit untuk tersenyum. Karena hati kita sudah bersih. Hati kita sudah menerima Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Memberikan kita roh damai sejahtera. Dan itu yang akan kita lakukan di dalam kerajaan surga nantinya. Yaitu berbicara tentang sukacita, pujian, penyembahan, kemenangan. Bagaimana kalau kita melatih diri kita mulai dari sekarang untuk membawa pengaruh bahwa saya mau tersenyum, karena di dalam senyum ada roh sukacita, di dalam roh sukacita ada pengampunan, di dalam pengampunan ada janji Tuhan, di dalam janji Tuhan ada hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu renungan singkat kami pada malam ini. Terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan ya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami, Engkau menambahkan segala apa yang kurang. Dan kami yakin percaya mungkin biarlah undangan ini Tuhan berkarya di dalam setiap orang, mungkin jemaat di tempat ini, dan mungkin ada yang menyaksikan video ini ya Bapa.
Mungkin ada saudara pada saat ini mengalami tekanan, ada kepahitan, ada rasa marah, emosi dan semuanya. Dan saudara sangat susah sekali untuk tersenyum. Saudara susah sekali untuk mengekspresikan roh sukacita saudara. Mungkin saudara berada di dalam keterikatan kehidupan masa lalu, atau ada dosa masa lalu, ada keterikatan, ada tekanan. Saya mau katakan kepada saudara hal yang tepat pada saat ini untuk mengambil keputusan, untuk mau mengikut Kristus, untuk mau dibebaskan dari segala keterikatan. Kalau itu saudara, saya mau katakan dengan langsung kepada saudara, angkat tangan saudara dan katakan, ini aku Tuhan, benar bahwa undangan itu buat saya. Kalau saudara ingin mau melepaskan semua keterikatan itu, saya mau saudara mengikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang kau berikan. Saya tahu Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Saat ini ya Tuhan, saya tahu bahwa saya manusia berdosa. Untuk itu ya Tuhan, saya minta pengampunan daripadamu. Ampuni saya. Jadikan saya manusia yang baru, menjadi pengikut-Mu yang sejati. Tuhan, tolong saya dalam masa depan saya. Biarlah saya memiliki kemenangan. Biarlah saya memiliki sukacita yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat beribadah tengah minggu. Dan ya Bapa, Engkau perlengkapi kami oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami menyambut hari kami dengan penuh sukacita, penuh kemenangan. Dan kami mau memancarkan roh sukacita itu karena Engkau telah mengasihi kami, mengampuni kami. Inilah doa kami ya Bapa, dan biarlah berkat-Mu yang melimpah menyertai setiap hati kami, setiap pribadi kami, setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya di dalam Engkau ada jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk saudara. Kita akan ketemu kembali pada hari Minggu di dalam ibadah raya kita. Kami tetap memakai gedung dan mungkin saya akan mengupload video-video untuk malam. Mungkin saudara jauh tidak sempat bergabung bersama dengan kami, dan mungkin saudara bisa menyaksikan acara ibadah yang kami langsungkan di Kalimalang di video atau di channel The Potter House Kalimalang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.